Namaku Arga, Wira Daksinarga. Aku pernah hidup nyaman di kota, tapi hatiku selalu kembali ke desa ini. Di tanah yang kering, aku percaya ilmu bisa tumbuh. Ini bukan kisah besar, hanya tentang buku, harapan, dan anak-anak desa yang mulai berani bermimpi. Gunung Kidul, sebuah tanah yang keras, kering, dan terjal. Namun di balik retakan tanahnya, tersimpan harapan yang belum tumbuh. Inilah awal kisah seorang pemuda yang percaya bahwa ilmu bisa berakar, bahkan di tanah yang gersang. Namanya Arga. Wira Daksinarga. Usianya 30 tahun. Setelah menimba ilmu di kota, ia kembali bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk memberi cahaya di tempat yang dulu pernah gelap baginya. Di pundaknya ada ransel, di hatinya ada harapan besar akan perubahan kemajuan tanah kelahirannya. Dengan papan kayu dan buku-buku bekas, Arga membangun sebuah rumah baca. Bukan gedung mewah, bukan fasilitas canggih, hanya ruang sederhana. Tapi cukup untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Anak-anak mulai berdatangan, malu-malu, penasaran. Mereka mendengarkan cerita, menyentuh halaman, dan perlahan, mengenal dunia baru lewat huruf demi huruf. Tapi tak semua berjalan mulus. Ada yang mencibir, ada yang meragukan. Ngapain baca? Toh tetap miskin. Buku dianggap barang asing, waktu dianggap lebih berguna untuk ladang. Arga nyaris menyerah. Tapi di mata anak-anak, ia melihat harapan yang belum padam. Dan ia tahu, pohon ilmu butuh waktu untuk tumbuh. Malam itu hujan turun deras. Atap rumah baca bocor, angin masuk dari selapapan. Listrik padam. Tapi Arga tak pergi. Ia menyalakan pelita. Dan anak-anak tetap datang, duduk rapat-rapat di tikar. Di tengah gelap dan dingin, huruf-huruf tetap dibaca. Karena cahaya sejati bukan hanya dari lampu, tapi dari semangat untuk terus belajar. Anak-anak itu tak pernah absen datang. Bahkan sebelum Arga tiba, mereka sudah menunggu di depan rumah baca, memeluk buku dengan penuh cinta. Mereka membaca dengan mata berbinar, tertawa saat menemukan cerita lucu, dan terdiam saat menemukan makna. Kebiasaan kecil itu, diam-diam mengetuk hati para ibu. Suatu pagi, tanpa diminta, mereka datang membawa alat, memperbaiki atap, menjahit tirai, mengecat papan nama. Rumah baca itu, kini tak hanya milik Arga, tapi milik seluruh desa. Putut, salah satu anak pertama yang datang ke rumah baca. Dulu ia sering duduk paling depan, memegang buku erat-erat, walau masih terbata-bata membaca. Kini ia sudah duduk di bangku SMA. Dalam sebuah lomba presentasi tingkat kabupaten, Putut berdiri tegap di atas panggung. Ia bercerita tentang rumah baca kecil di desanya, tentang bagaimana budaya membaca mengubah jalan hidupnya. Di akhir lomba, namanya disebut sebagai juara pertama. Tapi bagi Arga, kemenangan sejati bukanlah piala, melainkan ketika ilmu mulai tumbuh, dan menyebar lewat anak-anak seperti Putut. Kini rumah baca itu tak lagi sepi. Anak-anak datang setiap sore, ibu-ibu kadang membawa kudapan,
Para ayah ikut menambahkan rak buku dari kayu sisa. Budaya membaca tak lagi hal asing, tapi sudah menjadi kebiasaan. Desa yang dulu gersang akan harapan, kini mulai hijau oleh ilmu. Arga tahu, keputusan untuk pulang adalah pilihan yang benar. Ia tak membawa harta, tapi ia menanam sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan ketika ia duduk di depan rumah baca, melihat anak-anak tertawa sambil membaca buku, ia tahu semua perjuangan itu tidak sia-sia. Ia telah menanam dan hari ini, ia menuai.